diperbaiki, menjadilah air Belanda. Nama lokasinya itu Warung-Dede. Itu ada. Saya dulu sudah 2 kali diperbaiki, tapi karena perbaiki individu, ya pemerintah benar cagar budaya termasuk. Tapi kalau kena undang-undang cagar budaya kena. Sebenarnya itu meriam, benteng, keris, termasuk permandian, kuburan, rumah, itu kalau diproses kena undang-undang cagar budaya itu. Undang-undang sekarang undang-undang nomor 11 2010 tentang cagar budaya, ada itu hukumannya, merusak. Jadi banyak kita sosialisasi cagar budaya itu semuanya 3: pemajuan kebudayaan, pembentukan lembaga adat desa, kemudian cagar budaya itu penting. Tapi selain itu kan bukan ada penyuluhannya tuh. Belum, itu kerjanya dinas kebudayaan. Lepas saya ambil alih ke situ dari menjadi program kesultanan, lembaga adat kesultanan Buton, untuk dibawa ke seluruh wilayah kesultanan Buton karena tidak pernah dilaksanakan. Jadi masyarakat tidak tahu apa saya ini merusak cagar budaya atau tidak. Sebenarnya ini hutan jati ini kan di hutan jati ini sebenarnya silakan yang lain dihabis, tapi ada 2 yang tidak boleh dikorek. Jadi karena tidak adanya itu pemahaman itu, ya sudah. Namanya Kadorua dengan namanya Waneko. Yang rananya sekarang jadi sudah pagar dengan seng itu tidak bisa dirusak itu ke bawah sampai di pinggir sungai. Kenapa? Itu Kaomboko itu pemeliharaan ternak kesultanan. Lingkaran penanamnya itu di kantor desa Lipungau. Itu dulu masih ada kayu-kayu batang-batang jati besar itu dipelihara di situ. Itu sapi kesultanan. Jadi Kaomboko pemeliharaan ternak di dalam hutan. Jadi makanannya di situ dan airnya sekalian. Kalau yang kedua ini dulu Kaomboko untuk kayu, pemeliharaan kayu. Jadi kalau kesultanan itu butuh kayu, tinggal diambil kan. Butuh untuk bangunan di keraton. Itu di Lasalimu juga ada itu, di Kapuntori juga ada. Selalu dibuat seperti itu. Jadi tapi yang namanya juga perkembangan, pergeseran habis juga. Aturan tanah saja sekarang sudah sangat hati-hati. Kan sekarang sertifikasi tanah. Begitu tanah sertifikasi sudah jadi milik masyarakat secara umum, datang investor asing. Di situ ada tambang, beli, rakyat jual tanahnya. Sudah diolah jadi tambang, berdirilah, keluarlah kampungnya, kalau bisa tinggal di situ, jadi woni. Itu kalau dulu di Buton tidak bisa begitu. Siapapun datang di tanah rakyat, kesultanan yang bela, tidak boleh. Itu hak rakyat kami. Kalau kau mau memindahkan mereka, kau bayar, kami pindahkan di sini, tapi jadi jaminannya. Lokasi itu kau bayar pada negara, jangan pada rakyat ini. Karena itu miliknya, milik daerah kesultanan. Kalau sekarang sudah milik pribadi, orang kalau sudah jual, selesai. Siapa mau bisa tuntut? Itu dulu kasus Lasoka ini, Lasoka di Bahari itu. Pernah itu ditawari 10 miliar. Dia mau beli. Jadi dia ambil ini dengan Waculunaru. Tapi saya yang kasihan, saya kasih tahu mereka, kamu punya kebun di Laman Cidiani, pasti lewat Lasoka. Kalau itu privatisasi area diberlakukan, seperti yang ada di Hoga sekarang, One Moba, lewat saja tidak bisa, kan orang punya, dia sudah beli. Dia pelihara ikan, dia pelihara lobster di situ. Kalau lewat tidak boleh. Itu yang berbahaya. Kalau kontrak, oke, berapa tahun kamu kontrak. Tapi dulu dia tidak mau kontrak, mau beli 10 miliar. Yang hebatnya kita itu ditawari, apa 1 miliar. Jadi kalau kita sudah berani pada yang dia kali, ambil 1 miliar. Kita sudah kaya, tapi negeri hancur. Itu sifat Buton itu dilarang. Jadi boleh pandai dia kali. Tapi kalau sekarang saya lihat ini susah sekali. Ya generasi kamu orang besok-besok harus perbaiki itu. Karena dulu zaman kesultanan, Sultan Laelangi itu menerapkan tahun 1610 itu menerapkan sistem kemakmuran rakyat. Sultan kalau salah dihukum dan sebagainya. Itu masih beliau, Sultan keempat.
begitu Sultan ke-26 itu digeser itu nilainya. Digeser. Mulai dari Sultan yang ke berapa? Ke-11 digeser. Keluarga Sultan jadi penguasa. Jadi itu pajak-pajak reti istilahnya mereka ambil saja. Berkuasa keluarga Sultan. Mulai bergeser. Nanti Sultan Oputa Kebadiana, Zulkarnain itu baru dirubah lagi, dikembalikan ke aturan undang-undang. Kalau bahasa Indonesianya apa itu? Kembali ke dekret presiden ya, kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Baru kembali lagi diberlakukan. Tapi kan sudah selesai juga beliau itu. Begitu turun-temurun bergeser lagi nilai, sudah. Dan sekarang yang hilang itu, kalau dihidupkan seperti aturan lain lagi, itu pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya. Jadi tanah itu dibagikan pemerintah. Silakan kau tanam. Kalau sekarang kan sudah individu semua. Kalau individu semua, oleh ascam. Jadi apa boleh buat zaman yang kita ini, jadi generasi nokam orang ini bisa perbaiki. Bapulakat sampai sekarang kenapa tidak perkara tanah di dalam? Karena mereka itu tanah dikuasai oleh Sara Wapulaka itu, saya tanah. Jadi kalau orang mau dirikan rumah pergi di sana, tidak bicara dengan siapa-siapa, ini ditunjukkan. Jadi situ jangan heran, rumahnya di ujung sini, kelapanya di ujung sana. Ya karena aturan Sara yang atur. Mau bangun rumah sakit tidak repot, bicara dengan Sara. Sudah angkat kasih pindah, bawa di tempat yang lebih baik. Ini dijadikan rumah sakit, ini dijadikan sekolah. Semua itu begitu. Kebunnya orang itu, tapi dipindahkan dikasih ke tempat lain kebun karena masih dikuasai Sara. Coba dikuasai individu, oh, saya tidak mau, saya punya kebun tidak mau jual, tidak bisa kita membangun. Nah, itulah bedanya swastanisasi dengan masih milik negara. Pasal 33 ayat 3 memang bunyi bumi dan air dikuasai oleh negara, dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, kemakmuran rakyat. Dulu undang-undang kita gitu. Buton ini undang-undang anti korupsinya dari belum saya lahir, dari tahun berapa sudah ada. Syarat toba petanguna, 3 Allah Ta'ala, 1 manusia. Itu undang-undang anti korupsi. Yang pertama itu kan sosok botuki kekarido, ane pesenya belanja pewa musala Allah Ta'ala. Sosok akamea botuki pekan jauhi, putuskan dan sesali. Selesai. Yang berhubungan dengan Allah, itu urusan Allah. Tapi satu ane pesa kenca malam gawana, tapa kau geinta mutu manikam, tapi kan bisa bincina gili satana nama tinggi saking natagami. Pambuli akan yang hakuna itu. Gitu. Anda nyapte karona, dawa karona, nindam pero awanana, siguna lena balakana, indam telena balakana kembakan, lebe kau baca kaya doa memudahkan. To maaf waka to ampun putusan Allah Ta'ala. Wah peluang yang alam itu luar biasa. Undang-undang anti korupsi. Kalau merasa mengambil orang punya hak, apakah itu intan berlian manikam apa barang berharga, atau secarik daun sirih, setandan kapur, secuil gambir, kau rasa kau ambil orang punya, kembalikan itu orang punya. Kalau masih orang belum kawin, kan belum kawin nanti kau dapat itu kalau sudah mau kawin. Iya. Orang mau kawin di Buton itu yang disebut Sara Toba Patanguna. Undang-undang anti korupsi sebelum ada di dunia dia sudah ada dia. Di tempat lain belum ada undang-undangnya. Jadi sudah dikembalikan pada yang punya. Itu hukum agama itu. Sebenarnya kalau ambil orang punya, kembalikan orang punya itu. Kalau masih ada dia, kembalikan sama dia. Tidak ada cari anaknya, tidak ada cari cucunya, tidak ada cucunya. Kembangannya lebih kau baca kayak doa, panggil ini pandai doa-doa. Sudah, begitu. Jadi doa bisa makbul karena bersih. Kalau doa yang kayak doa yang saya bacakan tadi itu kan berbahaya. Begitulah dibaca doa, orang di bawah sudah atur makanan. Jadi yang baca doa begini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kuapa itu dijawab ini. Kuah ikan kesana juga malik yang begini akan beliau tentu. Kuah apa itu? Kuah ayam kemari juga. Yang satu doa yang begitu, doa yang tidak laku itu karena doa begitu. Nupi doa suatu tentu mana. Dikasih eno kenta. Oke harus kenta ke kan. Ayam mana ada kenta.
Jadi barangkali sudah cukup nih. Iya. Oke, terima kasih, nanti kita ketemu lagi. Kapan-kapan waktu saya siap, yang penting kamu orang mau. Saya suka itu kalau yang begini. Karena ini tadi Pak Ila ini ya, dia sudah kasih tahu saya, Ode kalau sudah mati habis, jadi diwariskan memang. Artinya ya bukan cuma saya, masih banyak yang lain. Tapi kan kita butuhkan, dikumpulkan dari yang lain juga, dikumpulkan semua, baru orang bikin. Rumusan-rumusan ada. Kan semua pendapat itu dikumpulkan, baru dilihat. Baju anak-anak bola nasi poco, ang model itu pada kaki kan meninggal dari rumah asal kan. Apa kan ada baju potong air kembalinya. Apa itu? Apa namanya? Jilbab ya. Jilbab kan tidak cuma satu macam, ada juga topi-topi, komentar, di model juga sehingga ya cantik. Sama juga dia keren kamu sama kena calon kaki kiri kayak ini. Muka jual bulan sabi. Kita dulu foto-foto dulu nih mas Eri. Oh iya ya. Jadi terima kasih ya. Ya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto-foto kok kan?